Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi salah satu narasi sentral yang dijadikan dasar teologis tentang perjanjian Tuhan dengan Bani Israel. Kitab Kejadian menyebutkan bahwa Ishak adalah anak perjanjian dan karenanya dianggap sebagai sosok yang dipersembahkan. Pandangan ini kemudian diwariskan dalam teologi Kristen yang menjadikan Ishak sebagai simbol garis keturunan suci yang berujung pada bangsa Israel. Namun, para ulama Muslim sejak masa awal Islam telah memberikan bantahan tegas dan sistematis terhadap klaim ini dengan argumentasi yang bersumber dari wahyu nalar dan fakta sejarah. Dalam Al-Quran, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim disampaikan dengan sangat cermat dan penuh hikmah. Allah menyebutkan bahwa anak yang diperintahkan untuk disembelih adalah seorang anak yang telah mencapai usia sanggup berusaha bersama ayahnya dan memiliki sifat yang sangat sabar. Setelah peristiwa tersebut, Allah memberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Urutan ini menjadi kunci utama dalam bantahan ulama Muslim karena secara bahasa dan logika tidak mungkin seseorang diberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak setelah anak itu hampir dikorbankan, kecuali anak yang dikorbankan adalah anak lain yang telah lahir sebelumnya, yaitu Ismail. Para mufasir besar seperti Ibnu Katsir Ats-Tsabari dan Al-Qurtubi sepakat bahwa susunan ayat ini menunjukkan secara tegas bahwa anak yang hampir disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi dalam kitab suci Yahudi itu sendiri. Dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa anak yang dipersembahkan adalah anak tunggal. Padahal menurut kronologi yang diakui oleh tradisi Yahudi sendiri, Ismail lahir lebih dahulu dan hidup bersama Nabi Ibrahim dalam waktu yang lama sebelum kelahiran Ishak. Maka menyebut Ishak sebagai anak tunggal bertentangan dengan fakta yang mereka akui sendiri. Ulama Muslim menjelaskan bahwa perubahan istilah ini merupakan hasil dari revisi teologis untuk menegaskan keunggulan ras dan garis keturunan tertentu, bukan karena kebenaran sejarah. Bantahan keras juga datang dari sisi psikologis dan historis. Ismail sejak kecil telah tinggal di wilayah Hijaz bersama ibunya Hajar dan terbiasa dengan kehidupan keras padang pasir serta dididik dalam ketaatan penuh kepada Allah. Karakter ini sangat sesuai dengan gambaran seorang anak yang mampu menerima perintah penyembelihan dengan penuh kepasrahan. Sebaliknya, Ishak hidup bersama ibunya Sarah dalam lingkungan yang relatif lebih tenang dan tidak memiliki riwayat perpisahan panjang dengan ayahnya seperti yang dialami Ismail. Para ulama Muslim melihat bahwa konteks pendidikan dan pengalaman hidup Ismail jauh lebih selaras dengan narasi Al-Quran tentang kesabaran dan ketundukan mutlak kepada perintah Tuhan. Dari sisi ritual umat Islam, sejak masa Nabi Muhammad hingga hari ini, ibadah kurban selalu dikaitkan dengan peristiwa di Mina, dekat Makkah, tempat tinggal Ismail dan ibunya. Seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari sa'i antara Syafa dan Marwah hingga penyembelihan hewan kurban, terhubung langsung dengan kisah Hajar dan Ismail. Tidak ada satupun ritual yang terhubung dengan wilayah tempat Ishak tinggal. Hal ini dipahami oleh para ulama sebagai penegasan sejarah yang hidup dan terus dipraktikkan oleh jutaan manusia selama berabad-abad tanpa terputus. Ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa klaim Kristen dan Yahudi tidak berdiri di atas wahyu yang murni. Banyak orientalis barat sendiri mengakui adanya interpolasi dan penyuntingan teks dalam kitab suci Yahudi pada masa pembuangan Babilonia. Para ulama Muslim seperti Al-Baidawi dan Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa penyebutan Ishak sebagai anak kurban adalah hasil dari kepentingan ideologis Bani Israel untuk mengukuhkan klaim sebagai bangsa pilihan Tuhan. Al-Quran datang untuk meluruskan distorsi ini dan mengembalikan kisah tersebut kepada kebenaran aslinya. Bantahan paling keras dari ilmuwan Muslim adalah bahwa klaim tersebut bukan sekadar kesalahan sejarah, tetapi memiliki implikasi teologis yang berbahaya.
Dengan meniadakan peran Ismail, maka garis kenabian Arab, termasuk Nabi Muhammad, secara tidak langsung dikecilkan. Al-Quran dengan tegas menolak monopoli kebenaran oleh satu bangsa dan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan keturunan. Oleh karena itu, pelurusan kisah kurban Nabi Ibrahim menjadi sangat penting dalam Islam karena menyangkut keadilan ilahi dan universalitas risalah. Kesimpulannya, para ilmuwan Muslim dengan hujah yang kuat dari Al-Quran, sunnah sejarah bahasa, dan logika telah membantah klaim Kristen dan Yahudi tentang Ishak sebagai anak kurban. Mereka menegaskan bahwa Ismail adalah anak yang diperintahkan untuk dikorbankan dan bahwa perubahan narasi dalam tradisi sebelumnya merupakan hasil dari kepentingan ideologis, bukan wahyu yang terjaga. Islam hadir bukan untuk meniadakan nabi-nabi sebelumnya, tetapi untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi dan mengembalikan kisah suci ini kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim sebagai teladan tauhid dan kepasrahan sejati. Dalam lanjutan pembahasan ini, para cendekiawan Muslim juga menekankan analisis kebahasaan yang sering diabaikan dalam narasi Kristen dan Yahudi. Dalam Al-Quran digunakan ungkapan anak yang halim, yang menunjukkan sifat kelembutan, keteguhan, dan kesadaran penuh dalam menerima perintah ilahi. Sifat ini muncul dalam dialog antara ayah dan anak yang saling memahami makna pengorbanan, bukan sekadar kepatuhan buta. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa dialog ini menunjukkan kedewasaan spiritual yang tidak mungkin disematkan kepada seorang anak yang sejak awal telah ditetapkan sebagai pewaris eksklusif sebuah bangsa. Ini menguatkan pandangan bahwa anak tersebut dibesarkan dalam ujian kesulitan dan ketergantungan total kepada Allah, bukan dalam kerangka janji politik atau etnis. Ilmuwan Muslim juga mengkritisi cara tradisi Yahudi menempatkan kisah kurban sebagai legitimasi kepemilikan tanah dan keistimewaan keturunan. Dalam perspektif Islam, peristiwa itu sama sekali tidak berkaitan dengan hak waris duniawi, tetapi murni ujian keimanan. Jika anak yang dipersembahkan adalah Ishak, maka peristiwa tersebut akan sulit dilepaskan dari narasi keunggulan Bani Israel. Namun, Al-Quran memisahkan secara tegas antara iman dan ras, antara ketaatan dan garis darah. Justru, Ismail yang tidak dijanjikan tanah atau kerajaan menjadi simbol bahwa kedekatan kepada Tuhan tidak memerlukan klaim keturunan tertentu. Dari sudut pandang sejarah lisan bangsa Arab, kisah pengorbanan ini telah dikenal jauh sebelum kedatangan Islam dan selalu dikaitkan dengan Ismail. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui syair kisah dan praktik keagamaan yang hidup di Makkah. Para sejarawan Muslim menilai mustahil sebuah komunitas mempertahankan memori kolektif yang sama selama ratusan tahun tanpa dasar peristiwa yang nyata. Ini berbeda dengan teks tertulis Bani Israel yang mengalami proses penyalinan berulang dalam kondisi tekanan politik dan sosial yang berat sehingga rawan perubahan makna. Para ulama juga menegaskan bahwa bantahan terhadap klaim Ishak bukan didorong oleh sentimen permusuhan agama, tetapi oleh tanggung jawab ilmiah menjaga kemurnian kisah para nabi. Islam memuliakan Ishak sebagai nabi mulia dan tidak menurunkan kedudukannya sama sekali. Namun, memindahkan peristiwa kurban kepadanya dianggap sebagai kekeliruan besar karena mengaburkan hikmah ujian yang sebenarnya. Hikmah itu terletak pada kesediaan seorang ayah meninggalkan anaknya di tanah gersang, lalu kembali diuji dengan perintah penyembelihan terhadap anak yang sama. Rangkaian ujian ini hanya utuh jika anak tersebut adalah Ismail. Lebih jauh lagi, para pemikir Muslim menilai bahwa sikap keras kepala dalam mempertahankan klaim Ishak menunjukkan adanya konflik teologis yang belum terselesaikan dalam tradisi sebelumnya. Kristen mewarisi narasi Yahudi tanpa koreksi kritis, sementara Islam datang dengan wahyu yang menempatkan kisah Ibrahim sebagai milik seluruh umat manusia. Dengan demikian, penegasan Ismail sebagai anak kurban bukanlah klaim sepihak
melainkan bagian dari pemulihan pesan tauhid yang melampaui batas suku dan bangsa. Akhirnya, para ilmuwan Muslim menutup bantahan mereka dengan menegaskan bahwa perbedaan ini seharusnya menjadi pintu dialog kejujuran, bukan alat propaganda. Namun, selama klaim yang bertentangan dengan nalar wahyu dan sejarah terus dipertahankan, maka umat Islam berkewajiban menjelaskan kebenaran secara tegas. Kisah kurban Nabi Ibrahim dalam Islam bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan fondasi spiritual yang terus hidup dalam ibadah dan akhlak. Karena itu, pelurusan tentang siapa anak yang diuji menjadi bagian penting dalam menjaga kemurnian, ajaran, dan keadilan terhadap semua nabi yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kelanjutan penjelasan ini, para pemikir Muslim juga menyoroti pendekatan logika keimanan yang sering luput dari perhatian. Perintah penyembelihan bukan sekadar ujian emosional, melainkan puncak dari rangkaian kepatuhan total Nabi Ibrahim sejak masa muda. Anak yang diuji dalam peristiwa ini haruslah anak yang sejak awal terlibat langsung dalam perjalanan iman ayahnya, bukan anak yang lahir setelah fase hijrah dan stabilitas keluarga. Ismail tumbuh bersama Ibrahim dalam fase pencarian tempat tinggal penegakan tauhid dan penolakan terhadap penyembahan berhala. Hal ini menjadikan Ismail bukan hanya seorang anak biologis, tetapi mitra spiritual dalam perjuangan iman. Ilmuwan Muslim juga mengkritik kecenderungan tradisi Kristen dan Yahudi yang membaca kisah kurban dengan pendekatan simbolisme teologis semata sambil mengabaikan kronologi peristiwa. Dalam banyak tafsir gereja, kisah ini ditafsirkan sebagai bayangan pengorbanan lain yang akan datang, sehingga fokus berpindah dari realitas sejarah kepada tafsir alegoris. Islam menolak pendekatan yang menghilangkan fakta demi simbol, karena wahyu diturunkan untuk membimbing manusia melalui peristiwa nyata yang dapat diteladani. Dengan menjaga kisah ini tetap berpijak pada sejarah Islam, menutup pintu manipulasi makna. Para ulama Muslim juga menekankan bahwa penyebutan Ismail sebagai anak kurban tidak mengurangi kehormatan Ishak sedikit pun. Ishak tetap dipandang sebagai nabi yang diberkahi dan menjadi bagian dari silsilah kenabian. Namun, setiap nabi memiliki peran dan ujian yang berbeda. Menempatkan ujian kurban pada Ishak justru merusak keseimbangan kisah para nabi, karena memaksakan satu peristiwa besar kepada dua figur sekaligus. Islam menjaga proporsi ini agar setiap nabi dikenal melalui ujian khas yang membentuk keteladanan unik bagi umat manusia. Dari sisi filsafat ketuhanan, para cendekiawan Muslim melihat bahwa peristiwa kurban mengajarkan pelepasan keterikatan duniawi yang paling mendalam. Anak yang dikorbankan adalah anak yang paling lama, dinanti paling berat, ditinggalkan, dan paling besar pengaruhnya dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Penantian panjang dan perpisahan menyakitkan yang dialami Ibrahim bersama Ismail menjadikan perintah ini sebagai ujian yang mencapai puncak maknanya. Jika peristiwa ini dialihkan kepada Ishak, maka dimensi pengorbanan tersebut kehilangan kedalaman eksistensialnya. Lebih jauh lagi, para sejarawan Muslim mencatat bahwa penolakan terhadap peran Ismail seringkali beriringan dengan penghapusan kontribusi bangsa Arab dalam sejarah tauhid. Dengan menempatkan seluruh pusat spiritualitas hanya pada satu garis keturunan, maka pesan universal Nabi Ibrahim menjadi sempit. Islam memulihkan keseimbangan ini dengan menegaskan bahwa Makkah sebagai pusat ibadah global dibangun melalui tangan Ibrahim dan Ismail bersama-sama. Fakta ini mengikat kisah kurban dengan realitas geografis dan ritual yang masih dapat disaksikan hingga hari ini. Pada akhirnya, bantahan ilmuwan Muslim tidak berhenti pada aspek polemik, tetapi mengarah pada pemurnian makna ibadah. Kurban dalam Islam bukan pengulangan tragedi, melainkan perayaan ketaatan yang sadar. Dengan menegaskan Ismail sebagai anak yang diuji, Islam mengajarkan bahwa kemuliaan lahir dari kesediaan menerima perintah Tuhan tanpa jaminan duniawi. Inilah pesan
yang ingin diluruskan oleh Al-Quran agar kisah Nabi Ibrahim tidak dijadikan alat klaim sepihak, melainkan sumber inspirasi bagi seluruh umat manusia yang mencari kebenaran dengan hati yang tunduk. Pada bagian lanjutan ini, para ulama Muslim mengarahkan perhatian pada dimensi keadilan ilahi yang tercermin dalam kisah tersebut. Allah tidak menguji seorang hamba secara acak, tetapi sesuai dengan perjalanan hidup dan tanggung jawab yang telah dipikulnya. Anak yang dijadikan objek ujian haruslah anak yang keberadaannya lahir dari doa panjang pengorbanan dan kelelahan fisik serta batin. Ismail hadir dalam hidup Ibrahim setelah penantian yang penuh kesendirian dan pengasingan, sehingga keterikatan emosional dan spiritual telah terbentuk sangat kuat. Dengan demikian, perintah pengorbanan menjadi ujian yang benar-benar menyentuh inti keimanan, bukan sekadar formalitas ketaatan. Cendekiawan Muslim juga menyoroti aspek pendidikan tauhid dalam keluarga Ibrahim. Anak yang diuji bukan hanya menerima perintah secara pasif, tetapi menanggapinya dengan kesadaran penuh akan makna ketaatan kepada Tuhan. Sikap ini mencerminkan keberhasilan pendidikan iman sejak dini yang dibangun melalui pengalaman hidup keras dan ketergantungan total kepada Allah. Ismail tumbuh dalam kondisi yang menuntut kedewasaan batin jauh sebelum usia biologisnya matang. Hal ini berbeda dengan gambaran anak yang dibesarkan dalam suasana aman dan terjamin yang tidak menuntut ketahanan spiritual serupa. Selain itu, para ahli sejarah Islam menilai bahwa pengalihan kisah kurban kepada Ishak merupakan bagian dari pola yang lebih luas dalam tradisi sebelumnya, yaitu penggeseran pusat kisah suci agar selaras dengan kepentingan komunitas tertentu. Pola ini tampak dalam penekanan berlebihan pada silsilah dan hak istimewa yang diwariskan. Islam mematahkan pola tersebut dengan menempatkan nilai ketaatan di atas semua identitas sosial. Dengan cara ini, kisah kurban tidak lagi berfungsi sebagai legitimasi kelompok, melainkan sebagai cermin untuk menilai ketulusan iman setiap individu. Para pemikir Muslim juga menekankan bahwa keberanian Ismail menerima perintah tersebut mencerminkan hubungan langsung antara hamba dan Tuhan tanpa perantara klaim keluarga atau bangsa. Dialog antara ayah dan anak menunjukkan bahwa iman dapat ditanamkan hingga melahirkan kesiapan berkorban tanpa paksaan. Pesan ini sangat penting karena menegaskan bahwa generasi penerus dalam agama tidak dibangun melalui status warisan, melainkan melalui pembinaan kesadaran dan keikhlasan. Dari sudut pandang etika keagamaan, para ulama Muslim melihat bahwa kisah ini mengajarkan keseimbangan antara cinta dan ketaatan. Ibrahim tidak diminta untuk membenci anaknya, tetapi justru diminta untuk menempatkan cinta itu di bawah kehendak Tuhan. Anak yang diuji adalah anak yang paling dicintai dalam fase kehidupan tertentu, sehingga ujian tersebut benar-benar menguji prioritas hati. Dimensi ini hanya utuh jika peristiwa itu dikaitkan dengan Ismail yang telah menemani perjalanan iman Ibrahim dalam kondisi paling berat. Sebagai penutup lanjutan ini, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa pelurusan kisah kurban bukanlah upaya memenangkan perdebatan sejarah semata, melainkan usaha menjaga pesan moral yang dikandungnya. Ketika kisah tersebut ditempatkan pada sosok yang tepat, maka makna pengorbanan keikhlasan dan kepasrahan menjadi terang dan relevan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, Islam tidak hanya membantah klaim yang keliru, tetapi juga menawarkan pembacaan yang lebih adil, lebih utuh, dan lebih selaras dengan tujuan wahyu, yaitu membimbing manusia menuju ketundukan sejati kepada Allah.